bahkan Jokowi pada waktu di NTT menolak penyambutannya, yaitu mulai pasang baliho, tari-tarian khas NTT, semua adat penerimaan yang biasanya dilakukan oleh NTT, tetapi Pak Jokowi menolak penyambutan semua itu. Bahkan makan pun Pak Jokowi tolak. Kurang apa coba? Kok disamakan dengan kasus HRS? Ya beda jauh lah, masa Anda nggak ngerti-ngerti sih? Saya hampir gagal paham karena kerumunan yang dilakukan Jokowi pada waktu di NTT dan juga kasus kerumunan oleh HRS disamakan. Ya jelas beda lah. Pada waktu kasus kerumunan, Pak Jokowi disambut oleh warga NTT adalah hal yang spontan karena mobil Pak Jokowi sampai dicegat oleh masyarakat NTT. Dan begitu pula dengan HRS yang pada waktu di Bandara Soekarno-Hatta juga menghadirkan kerumunan yang sangat fantastis. Ya, anggap saja sama lah. Tetapi perlu digarisbawahi, HRS dihukum atau dipenjara dikarenakan pasal penghasutan, yaitu bukan kerumunan. Banyak berita yang beredar, jika HRS dipenjara, seharusnya Jokowi dipenjara. HRS perlu diketahui ya, HRS dipenjara bukan karena kasus kerumunan, tetapi penghasutan yang menimbulkan kerumunan. Ya jelas beda, beda banget. Bahkan Jokowi pada waktu di NTT menolak penyambutannya, yaitu mulai pasang baliho, tari-tarian khas NTT, semua adat penerimaan yang biasanya dilakukan oleh NTT, tetapi Pak Jokowi menolak penyambutan semua itu. Bahkan makan pun Pak Jokowi tolak. Kurang apa coba? Kok disamakan dengan kasus HRS? Ya beda jauh lah, masa Anda nggak ngerti-ngerti sih? Bahkan di sini ada akun yang bernama Evan Edomeko. Dia mencurhatkan kekesalannya kepada orang-orang yang telah menyamakan kasus Jokowi dengan HRS, sampai dia mengungkapkan di sosial media seperti ini. Kau marah pada presiden kami, kau keliru. Keliru, karena beliau dengan tegas menyuruh tidak boleh ada penyambutan. Baliho tak boleh, tarian tak boleh, semua adat penerimaan tamu kehormatan beliau tolak. Makan pun tidak, minum saja tidak. Kurang apa coba Pak Jokowi? Kekurangan itu yakni justru cinta kami padanya semakin besar. Cinta itulah yang mendorong kami menutup jalan saat mobilnya melambat di tikungan L. Kami bersorak, lupa jaga jarak. Dari atas mobil beliau ingatkan kami untuk selalu memakai masker. Kami buka masker agar suara teriakan kami beliau dengar, karena memang hanya dia yang mendengarkan suara kami. Kau tidak pernah toh? Jadi itu salah kami. Jangan salahkan Pak Presiden Joko Widodo. Dan bukan itu saja, orang NTT yang terus memberi dukungan kepada Pak Jokowi, seperti dari Oswald CB. Kami datang sendiri, tidak ada pengerahan massa, tidak diundang. Ini keinginan kami sendiri. Jangan salahkan aparat, bupati, satgas, dan Bapak Presiden. Ini keinginan kami sendiri sebagai bentuk kerinduan kami untuk bertemu orang nomor satu di negeri ini, Presiden kita Bapak Jokowi. Kapan lagi kami di daerah kecil bisa ketemu secara langsung dengan beliau? Walau kami hanya bisa lihat dari jauh di atas mobil, tanpa selfie-selfie, tanpa jabat tangan. Kami senang dan bangga. Beliau dari atas mobil juga selalu ingatkan kami untuk selalu memakai masker dengan isyarat tangannya, dan semua tertib mengikuti. Kami bubar setelahnya tanpa ada yang kami rusak. Pagar, tempat duduk, dan fasilitas umum lainnya aman. Tidak ada bendera lain yang berkibar selain merah putih dalam penyambutannya. Terima kasih Bapak Jokowi, sehat selalu, Tuhan memberkatimu dan semua karyamu untuk bangsa ini.
Ya semua pasti gregetan lah jika kerumunannya terjadi ketika Pak Jokowi di NTT disamakan dengan HRS pada waktu di bandara. Saya selalu mengingatkan bahwa HRS ditahan bukan karena kasus kerumunan, tapi penghasutan yang menimbulkan kerumunan. Beda sekali, sangat beda sekali. Ini dari Tapo Tarsisius. Sebagai tuan rumah, kita justru malu dengan tamu istimewa kita karena tidak bisa memberi penghormatan yang layak sesuai budaya kita. Berutang sama tetangga pun biasa kita lakukan hanya untuk menghormati tamu. Ketika kita hanya mampu menyambut dengan gejolak cinta yang sangat luar biasa, ada orang dengan hati iri dan dengki ingin meredam dengan celotehan yang sungguh merendahkan martabatnya sendiri sebagai orang NTT. Dari Grandi, bukti cinta kami terhadap Pak D sungguh luar biasa. Dengan ekspresi kami masing-masing untuk melakukan aksi, melihat Pak D dari jarak dekat. Tidak ada paksaan dari siapapun, itu spontanitas. Kami taat prokes, Pak D tetap di hati. Ya, bahkan semua warga NTT malah mendukung Pak Jokowi. Ya memang tidak salah Pak Jokowi, itu pun spontanitas. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Anwar Abbas mempertanyakan bagaimana proses kepolisian merampungkan masalah kerumunan di tengah pandemi ini yang dipicu kehadiran publik figur. Dua insiden belakangan yang dicontohkan Anwar Abbas adalah kehadiran pentolan FPI Rizik Syihab di beberapa kegiatan keagamaan dan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo baru-baru ini ke Nusa Tenggara Timur NTT. Kata dia, idealnya polisi bertindak adil secara hukum dalam memperlakukan keduanya. Masalahnya Pak Jokowi juga sudah melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Rizik Syihab. Kalau Rizik Syihab ditahan karena tindakannya, maka logikanya hukumnya supaya keadilan tegak dan kepercayaan masyarakat kepada hukum dan para penegak hukum bisa tegak, maka Presiden Jokowi tentu juga harus ditahan, kata Anwar Abbas dalam keterangan tertulis Kamis 25 Februari 2021. Tapi kalau Presiden Jokowi ditahan, negara bisa berantakan, dan kalau Habib Rizik ditahan, umatnya tentu juga akan berantakan. Padahal kita tidak mau bangsa dan negara serta rakyat dan umat ini berantakan. Lanjut dia lagi, Anwar pun mengingatkan siapapun untuk tidak mempermainkan hukum. Karena itu dalam kasus ini dia sekaligus menyarankan demi keadilan bagi hukuman bagi kedua tokoh tersebut bisa berupa sama-sama didenda ketimbang disanksi petahana. Untuk itu Jokowi harus dihukum dengan dikenakan denda dan Habib Rizik juga dihukum dengan dikenakan denda, sehingga dengan demikian masing-masing mereka tetap bisa bebas melaksanakan tugas dan aktivitasnya sehari-hari, terang Anwar. Anwar menilai hukuman berupa denda lebih baik dan maslahat bagi para pelanggar ketentuan protokol kesehatan tersebut, sehingga para pelanggar nantinya tetap bisa melaksanakan tugas sehari-harinya dan para pengikutnya serta pendukungnya pun tetap bisa tenang. Karena hukum tegak dan ditegakkan secara berkeadilan, sehingga tidak ada orang dan para pihak di negeri ini yang tersakiti hatinya, kata dia. Lebih lanjut, Anwar mengungkapkan bahwa kedua tokoh tersebut merupakan orang yang sama-sama dihormati dan dicintai pendukungnya, sehingga sangat wajar saat mereka pergi akan disambut meriah oleh para penggemar dan pengikutnya. Itu sebab Anwar lantas menyarankan agar Presiden Jokowi maupun Rizik mengurangi intensitas kunjungan ke daerah-daerah di tengah pandemi. Hal ini bertujuan agar tak menimbulkan keramaian masyarakat yang berpotensi menimbulkan klaster penularan pandemi ini. Usahakan agar tidak diketahui orang banyak sehingga tidak terjadi penumpukan massa, saran Anwar. Diketahui Presiden Jokowi disambut meriah oleh kerumunan warga saat melakukan kunjungan kerja di NTT Selasa 23 Februari. Warga antusias menggerubungi rombongan mobil kepresidenan yang baru tiba di Maumere, Kabupaten Sika, NTT. Momen itu terekam dalam sebuah video yang kemudian beredar di media sosial. Kepala Sekretaris Presiden Heru Budi Hartono mengonfirmasi bahwa momen yang direkam video itu terjadi saat kunjungan Jokowi ke NTT. Nyaris serupa Rizik Syihab juga pernah menimbulkan berbagai kerumunan saat dirinya tiba di Indonesia pada pertengahan November 2020 lalu dari Arab Saudi. Rizik diduga melakukan pelanggaran protokol kesehatan usai menggelar kegiatan yang menimbulkan kerumunan di Petamburan, Jakarta hingga Megamendung Bogor. Rizik ini ditahan di rutan Mabes Polri atas insiden kerumunan tersebut.